direksi-direksi itu dipanggil semuanya lah. Direksi kalau bisa ya sesudah Pertamina berdiri. Wah, itu sangat wow sekali kalau misalkan diusut tuntas setuntas-tuntasnya direksi komisaris yang pernah menjabat ketika Pertamina berdiri. Wah, itu pastinya akan terekam dalam sejarah ya, yaitu di pemerintahan Pak Prabowo itu mengusut secara tuntas ke akar-akarnya. Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Mau siang, mau malam, mau pagi nggak penting. Tapi yang jelas bahwa kita tidak mengenal pahlawan kesiangan. Setiap orang harus berjuang. Mau pagi, siang, malam nggak penting. Itu aja. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini menurut saya bukti Ahok itu tidak banyak bacot, tidak banyak omon-omon, tetapi langsung datang ketika diundang oleh Kejagung. Dan bahkan Ahok juga bersedia bila DPR RI mengundang Ahok untuk dimintai keterangan apapun terkait kasus yang menjerat PT Pertamina Patraniaga. Nah, menurut saya ini juga sangat keren sekali ya, karena Ahok juga mau bersedia dimintai keterangan oleh Kejagung dan bahkan oleh DPR RI. Nah, menurut saya apa yang diungkapkan oleh Andri Rosiade itu sangat lucu sekali. Bahkan Ahok sudah memprediksi kalau DPR RI tidak memanggil Ahok itu pasti takut. Kurang lebih seperti itu. Bahkan sampai saat ini pun juga tidak ada pemanggilan DPR RI terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ini kan bikin gregetan ya. Ini padahal bukan kasus biasa loh ini. Ini kasus yang sangat luar biasa sekali. Karena kerugian negara itu ratusan triliun. Ini sangat wow sekali. Kira-kira mulai kapan praktek-praktek seperti ini mulai dipraktekkan? Nah, bayangkan kalau misalkan, wah, lama Pertamina berdiri misalkan, itu juga sangat wow sekali. Dan kerugian negara itu bisa mencapai sangat banyak sekali. Nah, akhirnya pun Ahok mendatangi Kejagung pada saat ini. Dan menurut saya ini statement dari Ahok yang sangat keren sekali. Bahkan Ahok ketika datang itu dengan wajah tersenyum, bahkan dengan ceria, senang, karena akan memberikan keterangan kepada Kejaksaan Agung, membantulah setidaknya untuk mengungkap kasus-kasus selama ini yang tidaknya membuat kerugian negara yang cukup fantastis. Sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya, terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Bilang ada data atau rekaman yang akan bawa? Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Wah, bahkan kalau diminta kan dikasih. Ini juga sangat keren sekali dan semoga sajalah ketika Ahok dimintai keterangan oleh Kejaksaan setidaknya bisa membuka lah babak baru terkait kasus di PT Pertamina. Apalagi pada saat lalu Pak Jokowi juga sudah mengungkap ya, tahu setidaknya siapa yang senang bermain impor gula, minyak, energi dan lain sebagainya. Seharusnya kan diungkap di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Atau jangan-jangan Pak Jokowi itu yang setidaknya memberitahukan Pak Prabowo ada yang suka bermain impor minyak dan lain sebagainya. Tapi kok sangat lama sekali ya. Kalau kita lihat dari Kejagung pada saat lalu itu dimulai 2018. Artinya di zaman pemerintahan Pak Jokowi atau Pak Prabowo sudah bermanuver ya setidaknya akan membasmi setiap para pelaku yang merugikan negara. Apakah seperti itu? Ya, menurut saya komitmen Pak Prabowo sangat keren sekali, ditambah dengan pernyataan dari Pak Mahfud MD. Pada saat lalu Pak Mahfud MD mengatakan Kejaksaan tidak akan berani kalau tanpa seizin Pak Prabowo. Kurang lebih seperti itu. Ini menurut saya juga kasus yang sangat besar sekali ya. Nah, bahkan terkait Adian, bahkan Adian juga pasang badan ya membela Ahok. Pada saat lalu Andri Rosiade mengatakan Ahok itu sebagai pahlawan kesiangan lah. Ngapain Ahok dikasih panggung dan lain sebagainya, karena saat ini sudah diungkap oleh Kejaksaan. Tetapi tiba-tiba Ahok kowar-kowar, bacot dan lain sebagainya. Nah, terkait menyebut pahlawan kesiangan, menurut saya sangat masuk akal sekali. Adian Napitupulu merespon dengan
statement yang menurut saya langsung mensekakmat Andre Rosiade terkait pahlawan kesiangan. Setiap era pasti punya pahlawan sendiri. Tidak masalah lah itu pahlawan kesiangan, pahlawan kebahagiaan. Seperti ini videonya. Setiap zaman akan melahirkan pahlawannya masing-masing. Mungkin sekarang pahlawannya apa? Mau siang, mau malam, mau pagi, nggak penting. Tapi yang jelas bahwa kita tidak mengenal pahlawan kesiangan. Setiap orang harus berjuang. Mau pagi, siang, malam, nggak penting. Itu aja. Tidak penting pahlawan kesiangan, pahlawan kebahagiaan, pahlawan kemalaman, tidak penting. Yang penting mau mengungkap setidaknya kasus-kasus ya yang setidaknya merugikan negara hingga ratusan triliun. Ya, saya sangat sependapat sekali dengan ucapan Adiana Pitupulu ya. Dan akhirnya Adiana Pitupulu juga merespon ya soal pahlawan kesiangan yang diucapkan oleh Andre Rosiade. Ini juga menurut saya sangat lucu sekali. Entah pahlawan kesiangan, entah pahlawan kebahagiaan, yang penting bisa terungkap siapa yang ikut bermain terkait kasus yang merugikan negara ratusan triliun. Menurut saya itu sih poinnya ya. Entah ya Ahok itu memang sangat tidak penting sekali, apalagi kerugian negara mencapai ratusan triliun. Jadi menurut saya nyanyian Ahok itu sangat berarti sekali ya, sangat berarti sekali. Setidaknya untuk mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam PT Pertamina. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, kita flashback ke belakang. Pada saat lalu bahkan serangan Ahok itu sangat masif sekali ketika membongkar aib Pertamina. Nah, ini juga ada apa ya? Ini kalau misalkan Ahok didukung pada saat menjabat sebagai komut, pastinya juga akan terungkap hal-hal seperti ini. Pasti akan terungkap. Tetapi pada saat lalu serangan Ahok, wah, tekanan Ahok kemungkinan sangat luar biasa sekali pada saat menjadi komisaris utama PT Pertamina ya. Bahkan juga dari jubir BUMN mengatakan Ahok itu jangan sampai merasa dirut karena Ahok itu menjadi komisaris dan lain sebagainya. Ahok blak-blakan membongkar aib Pertamina. Aksi Ahok itu menuai kontroversi sejumlah kalangan. Awalnya Ahok membongkar yang disebutnya terjadi di jajaran direksi Pertamina lewat video berdurasi 6 menit yang diunggah oleh akun Poin. Ahok menyebut direksi yang punya hobi melobi menteri hingga direksi yang lebih suka berutang dan mendiamkan investor. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian, kata Ahok dalam akun YouTube tersebut. Nah, bagaimana? Pada saat lalu juga ramai sekali terkait Ahok membongkar aib di Pertamina dan bahkan reaksi dari petinggi-petinggi, pejabat-pejabat itu sangat wow sekali dan bahkan ada setidaknya yang menyuruh Pak Jokowi untuk mencopot Ahok setelah membongkar aib tersebut dan lain sebagainya. Dari tweetan Paltiwes, Bang Nalar, Ahok siap serahkan rekaman, rapat, dan data jika diminta Kejagung. Siap-siap yang terlibat bakalan diseret. Wah, ini dikomentari oleh pejuang nasi bungkus. Tapi awas, Mulyono tidak kekurangan. Wah, menjerat Ahok karena penegak hukum sudah masuk dalam lingkaran geng Solo. Ahok aman lah. Alah kan sudah dikondisikan dengan pertemuan tingkat tinggi jam 11 malam itu. Percuma lah, malah berbahaya buat keselamatan Ahok. Ya, masuk akal. Bakal banyak ex-direksi dan komisaris yang bakal dipanggil untuk klarifikasi. Paling tidak, iya menurut saya juga panja itu sangat diperlukan ya, karena untuk bisa memanggil direksi-direksi, apalagi ketika direksi yang sebelum netral dibubarkan misalkan, itu kerugian negara itu berapa kira-kira ya ketika Petral belum dibubarkan dan konon katanya menjadi sarang mafia migas, sarang mafia minyak dan lain sebagainya. Seharusnya direksi-direksi itu dipanggil semuanya lah. Direksi kalau bisa ya sesudah Pertamina berdiri. Wah, itu sangat wow sekali kalau misalkan diusut tuntas setuntas-tuntasnya direksi komisaris yang pernah menjabat ketika Pertamina berdiri. Wah, itu pastinya akan terekam dalam sejarah ya, yaitu di pemerintahan Pak Prabowo itu mengusut secara tuntas ke akar-akarnya. Nah, itu juga pastinya masyarakat akan mendukung penuh lah terkait hal-hal yang setidaknya bermanfaat bagi masyarakat. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa.